Sebelum memulai debat malam ini, dimohon hadirin semuanya untuk berdiri dan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan kemudian dilanjutkan dengan lagu jingle KPU Kabupaten Tanah Tidung. Memilih untuk masa depan, pilkada di depan mata, ayo tentukan suara. Salurkan aspirasi, gunakan hak pilih kita, suara kita berharga untuk bumi Upun Takan. Mari berpesta bersama menyambut pilkada, ayo tentukan pilihan kita. Mari berpesta bersama menyambut pilkada 27 November 2024. Mari berpesta. Mari berpesta bersama menyambut pilkada, ayo tentukan pilihan kita. Mari berpesta bersama menyambut pilkada 27 November 2024. Mari berpesta. Suksesnya pilkada untuk Tanah Tidung tercinta. Terima kasih hadirin dan Bapak Ibu sekalian, dipersilakan duduk kembali. Dan KPU Kabupaten Tanah Tidung bersama Kompas TV telah menetapkan sejumlah tata tertib yang harus ditaati oleh semua yang hadir di debat publik malam ini. Berikut tata tertibnya. Tata tertib debat publik 2024. 1. Setiap tamu undangan harus menjaga ketertiban, keamanan, dan kebersihan lokasi debat. 2. Selama acara debat berlangsung, para tamu undangan dilarang melakukan intimidasi dalam bentuk ucapan maupun tindakan kepada pasangan calon, moderator, dan panelis debat publik. 3. Debat publik akan dipandu oleh moderator. 4.
Pasangan calon akan diberikan waktu untuk berbicara dan tidak dibenarkan memotong pemaparan pasangan calon lain saat pasangan calon tersebut sedang berbicara. 5. Waktu segera dimulai ketika pasangan calon mulai berbicara. 6. Pasangan calon tidak diperkenankan memberi pertanyaan yang menyerang personal pasangan calon lain. 7. Pertanyaan antar pasangan calon harus seputar tema, visi misi, dan program. 8. Moderator akan menghentikan pemaparan pasangan calon ketika waktu yang tersedia telah habis. Untuk membuka rangkaian debat publik malam ini, kita akan simak sambutan dari Ketua KPU Kabupaten Tanah Tidung kepada Bapak Apriyadi Eskel MH. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak PJS Bupati atau yang mewakili. Yang saya hormati Ketua KPU Provinsi, dalam hal ini diwakilkan oleh pimpinan Khairul-Liza, pimpinan Hermansyah, dan pimpinan Agung. Yang saya hormati pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut 1, Bapak Said Agil dan Bapak Hendrik. Yang kami hormati pasangan calon bupati nomor urut 2, Bapak Ibrahim Ali dan Bapak Sabri. Yang kami hormati Forkopimda yang telah hadir, tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat Tanah Tidung, organisasi masyarakat, rekan-rekan media dan akademisi yang terundang. Yang terhormat Ketua Komisi Informasi Kalimantan Utara atau yang mewakili. Yang kami hormati Kepala BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara atau yang mewakili, yang kami hormati para pimpinan KPU Kabupaten Tanah Tidung, Bapak Sekretaris, serta seluruh staf sekretariat. Yang kami hormati rekan kerja kami sesama penyelenggara, ketua dan anggota Bawaslu Kabupaten Tanah Tidung. Yang kami hormati pimpinan partai politik, partai pengusul, tim kampanye serta pendukung pasangan calon. Serta yang kami cintai dan apresiasi setinggi-tingginya kepada tim perumus sekaligus tim panelis debat publik kedua serta seluruh masyarakat Kabupaten Tanah Tidung, sang pemegang kedaulatan tertinggi yang turut menyaksikan debat hari ini. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pertama-tama marilah kita panjatkan dan mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul dalam forum kepemiluan siang ini. Salawat dan salam tak lupa kita lantunkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, sang uswatun hasanah. Sebagaimana kita ketahui bahwa debat ini merupakan kali kedua debat terbuka yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Tanah Tidung. Yang mana debat pertama kami laksanakan pada tanggal 25 Oktober 2024 kemarin. Dan hari ini tanggal 11 November menjadi debat publik kedua pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanah Tidung tahun 2024. Dengan memperhatikan dan mengangkat isu yang sangat krusial, kami bersama tim perumus sekaligus tim panelis telah bersinergi untuk merumuskan tema debat kali ini. Temanya adalah membangun Kabupaten Tanah Tidung melalui pembangunan ekonomi, peningkatan kesehatan, dan pemanfaatan sumber daya hayati, di mana terdapat 6 subtema, yaitu persoalan kesehatan, sumber daya hayati, ekonomi kreatif dan UMKM, mitigasi bencana, lapangan pekerjaan, serta konflik agraria. Debat sejatinya wajib menjadi parameter pemilih Tanah Tidung yang cerdas. Siang ini para paslon kembali beradu gagasan, menguji pikiran, menuangkan ide, berperang dalam konsep, mengukur validasi serta mengevaluasi kualitas dan kapabilitas. Dalam tayangan 120 menit ke depan, kita akan menyaksikan kembali visi misi para pasangan calon. Pada pilkada ini tentunya kita semua berharap akan hadir pemimpin yang memiliki dedikasi tinggi, mempunyai komitmen yang tak kenal lelah, melayani, senantiasa melahirkan sumbangsi maupun berkolaborasi, terus berbenah dalam rangkaian aksi. Semoga banyak hikmah yang kita petik dalam kesempatan ini. Tak lupa saya mengucapkan terima kasih yang mendalam kepada pihak moderator,
moderator yang memoderisasi jalannya debat siang ini, dan pihak Kompas TV yang selaku stasiun TV yang telah menyiarkan program yang menjadi tahapan penting dalam Pilkada Tanah Tidung. Semoga acara ini mendapatkan rahmat dan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan segala bentuk kekurangan mohon dimaafkan. Sebelum saya mengakhiri, izinkan saya menyampaikan pantun. Makan udang galah di Tidung Pala, ke Tanah Liah membeli ebi. Pilkada serentak di depan mata, kita ke TPS Goy untuk memilih. Wisata Mangkaban di Desa Sebawang, air terjun keren, letaknya Gunung Rian. Inilah momen Tanah Tidung berkembang, suara mulah yang jadi acuan. Akhir kata, alhamdulillah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat menyaksikan acara ini. Terima kasih kepada Bapak Apriyadi. Selanjutnya, mohon tenang. Pendukung mohon tenang. Selanjutnya kami undang dengan hormat Ketua Tim Panelis Debat Publik Kabupaten Tanah Tidung, Ibu Nur Asikin, untuk menyerahkan rumusan pertanyaan dari tim panelis kepada Bapak Apriyadi SKL MH selaku Ketua KPU Kabupaten Tanah Tidung, yang kemudian akan diserahkan kepada moderator. Amplop yang masih tersegel ini sekaligus menjadi bukti bahwa terjamin kerahasiaannya. Terima kasih Bapak Apriyadi, Ibu Nur Asikin, silakan kembali ke tempat. Baik hadirin, kini saatnya kita memasuki sesi pembuka debat publik Kabupaten Tanah Tidung. Di sesi pertama, setiap pasangan calon akan memaparkan visi, misi, serta program kerja masing-masing dengan durasi setiap paslon yaitu 3 menit. Dimulai saat paslon berbicara. Dan untuk pasangan calon nomor urut 1, saya persilakan menyampaikan visi misi Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat Bapak PJ Bupati Kabupaten Tanah Tidung atau yang mewakili Forkominda yang hadir secara langsung di studio Kompas TV maupun yang menyaksikan di rumah. Ketua dan anggota KPUD Kabupaten Tanah Tidung, Ketua dan anggota Bawaslu Kabupaten Tanah Tidung, tim perumus dan tim panelis, pasangan calon nomor urut 2, pimpinan partai politik, partai pengusung dan pendukung sah, dan yang saya cintai dan saya banggakan, relawan dan seluruh masyarakat Kabupaten Tanah Tidung yang menyaksikan acara debat pada siang hari ini. Kami pasangan calon sah nomor urut 1 akan menyampaikan visi misi dan 13 program prioritas sebagai berikut. Visi mewujudkan Tanah Tidung bersahaja. Misi 1. Peningkatan kesejahteraan masyarakat. 2. Pelayanan publik yang transparan dan berkualitas. 3. Peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan untuk semua lapisan masyarakat. 4. Pembangunan berbasis partisipasi dan pengembangan inovasi teknologi. 5. Membangun dan meningkatkan infrastruktur yang mendukung pembangunan berkelanjutan. 13 program prioritas pasangan sah. 1. Percepatan wajib belajar 13 tahun, gratis wajib belajar 9 tahun. 2. Penyediaan pelayanan kesehatan berkualitas. 3. Infrastruktur premium. 4. Menunjang kegiatan keagamaan, pemuda-pemudi, seni, budaya dan olahraga. 5. Mendorong peningkatan perekonomian dan penyediaan lapangan kerja. 6. Komunitas terpusat bersahaja. 7. Layanan birokrasi terintegrasi berbasis digital. 8. Meningkatkan peran perempuan. 9. Bantuan tunjangan lansia. 10. Efisiensi anggaran berbasis berkepentingan masyarakat. 11. Meningkatkan kualitas dan mutu tenaga pendidik. 12. Bantuan
pembangunan 100 juta tiap RT dalam setiap tahun. 13. Program makanan bergizi berkelanjutan. Said Agil Hendrik siap mewujudkan Tanah Tidung bersahaja, berseri, sejahtera, adil, harmonis, dan jaya. Jika kami terpilih, maka tidak ada lagi jalan yang berlumpur. Semuanya hitam kita aspal. RT akan mendapat minimal 100 juta per tahun. Bantuan tunjangan lansia 500.000 per bulan. Dan bantuan beasiswa untuk seluruh mahasiswa se-Kabupaten Tanah Tidung. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Selesai. Baik, terima kasih untuk pasangan calon nomor urut 1. Kemudian saya persilakan pasangan calon nomor urut 2 untuk menyampaikan visi misi Anda dengan durasi 3 menit dimulai saat Anda berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Ketua KPU, Ketua Bawaslu beserta jajarannya, Komisioner KPU Provinsi Kalimantan Utara, panelis, Prokopimda, pasangan calon, dan seluruh masyarakat Kabupaten Tanah Tidung yang menyaksikan debat kandidat pada sore hari ini. Selama masa kepemimpinan kami, berbagai capaian telah diraih di berbagai sektor. Pertama, di bidang kesehatan, pada tahun 2021 kami hanya memiliki 3 dokter spesialis dan belum ada puskesmas terakreditasi paripurna. Kini pada tahun 2024 kami mampu menambah dokter spesialis anak, penyakit dalam, radiologi, obgyn, dan anestesi, 53 tenaga medis berpendidikan sarjana, serta 4 puskesmas terakreditasi paripurna dan 1 puskesmas utama, dan meningkatkan akreditasi Rumah Sakit Ahmad Ibrahim dari D Pratama menjadi tipe D, dan mengaktifkan Rumah Sakit Pratama Tanjung Keramat Kecamatan Tanah Liat. Dan yang perlu kami sampaikan, Kabupaten Tanah Tidung hari ini merupakan kabupaten pertama dan satu-satunya di Provinsi Kalimantan Utara yang menyandang predikat bebas ODF. 2. Di bidang ekonomi kreatif, kami mengaktifkan Dekranasda dan mendukung UMKM lokal melalui peningkatan kualitas RTH Yusuf Abdullah. Kami menjaga keberadaan pedagang kecil dengan melarang toko modern masuk ke Tanah Tidung. Ketiga, dalam mitigasi bencana kami membangun pos-pos kesiapsiagaan dan melatih masyarakat tentang cara menghadapi bencana, memperkuat koordinasi dengan lembaga terkait untuk penanggulangan bencana yang lebih cepat dan efektif. Keempat, menunjukkan komitmen terhadap masyarakat dengan melakukan alih fungsi kawasan hutan lewat RT/RWP 5.460 hektar menjadi APL, dan kami berhasil melepaskan lahan HGU perusahaan lewat alih fungsi kawasan hutan untuk menjadi aset pemerintah daerah Kabupaten Tanah Tidung yang sekarang menjadi pusat pemerintahan sebesar 404,2 hektar. Jika kami diberi mandat untuk memimpin 5 tahun Kabupaten Tanah Tidung, kami berkomitmen untuk meningkatkan Rumah Sakit Ahmad Ibrahim dari tipe D ke tipe C, memperluas konservasi mangrove dengan melibatkan masyarakat dan menerbitkan Perbub konservasi mangrove, memperkuat ekonomi kreatif dengan inkubator bisnis dan digitalisasi UMKM agar produk lokal tembus pasar nasional, meningkatkan kesiapsiagaan bencana dengan teknologi ramah lingkungan dan infrastruktur tahan bencana, mempercepat pembangunan infrastruktur untuk menarik investasi dan membuka peluang kerja baru berbasis sumber daya lokal, menyelesaikan masalah agraria secara adil dan memberikan hak atas tanah bagi masyarakat adat. Untuk Tanah Tidung lebih baik, lanjutkan dan tuntaskan. Salam 2 periode. Baik, pendukung mohon tenang. Berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk semua pasangan calon. Di sesi selanjutnya kita akan mendengar pendalaman materi dari para pasangan calon dengan menjawab berbagai pertanyaan yang sudah disiapkan oleh tim panelis. Tetap di debat publik kedua Pilkada Kabupaten Tanah Tidung 2024.
Masyarakat Tanah Tidung, jadilah bagian dari sejarah. Pergi ke TPS adalah bentuk kontribusi kita terhadap daerah. Pastikan nama Anda telah terdaftar di dalam DPT dengan cara cek DPT online di kpu.go.id. Jangan golput. Pilihanmu menentukan masa depan Tanah Tidung 5 tahun ke depan. Mari bersama-sama kita datang ke TPS tanggal 27 November 2024. Sukseskan Pilkada Kabupaten Tanah Tidung tahun 2024 yang aman, damai, dan penuh toleransi. Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra. Cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Dapat diminum sebelum makan dan tidak menyebabkan kantuk. Masyarakat Tanah Tidung, jadilah bagian dari sejarah. Pergi ke TPS adalah bentuk kontribusi kita terhadap daerah. Pastikan nama Anda telah terdaftar di dalam DPT dengan cara cek DPT online di kpu.go.id. Jangan golput. Pilihanmu menentukan masa depan Tanah Tidung 5 tahun ke depan. Mari bersama-sama kita datang ke TPS tanggal 27 November 2024. Sukseskan Pilkada Kabupaten Tanah Tidung tahun 2024 yang aman, damai, dan penuh toleransi. Lihat aku, putar celup jadi seru. Lihat aku, putar celup jadi seru. Ekstra seru, Oreo 31 cuma 2.000. Masyarakat Tanah Tidung, jadilah bagian dari sejarah. Pergi ke TPS adalah bentuk kontribusi kita terhadap daerah. Pastikan nama Anda telah terdaftar di dalam DPT dengan cara cek DPT online di kpu.go.id. Jangan golput. Pilihanmu menentukan masa depan Tanah Tidung 5 tahun ke depan. Mari bersama-sama kita datang ke TPS tanggal 27 November 2024. Sukseskan Pilkada Kabupaten Tanah Tidung tahun 2024 yang aman, damai, dan penuh toleransi. Batuk pilek parah sampai jadi pusat perhatian. Actifed, formulanya bantu sikat dahak membandel. Sekarang kamulah pusat perhatian. Actifed. Masyarakat Tanah Tidung, jadilah bagian dari sejarah. Pergi ke TPS adalah bentuk kontribusi kita terhadap daerah. Pastikan nama Anda telah terdaftar di dalam DPT dengan cara cek DPT online di kpu.go.id. Jangan golput. Pilihanmu menentukan masa depan Tanah Tidung 5 tahun ke depan. Mari bersama-sama kita datang ke TPS tanggal 27 November 2024. Sukseskan Pilkada Kabupaten Tanah Tidung tahun 2024 yang aman, damai, dan penuh toleransi. Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra. Cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Dapat diminum sebelum makan dan tidak menyebabkan kantuk. Masyarakat Tanah Tidung, jadilah bagian dari sejarah. Pergi ke TPS adalah bentuk kontribusi kita terhadap daerah. Pastikan nama Anda telah terdaftar di dalam DPT dengan cara cek DPT online di kpu.go.id. Jangan golput. Pilihanmu menentukan masa depan Tanah Tidung 5 tahun ke depan. Mari bersama-sama kita datang ke TPS tanggal 27 November 2024. Sukseskan Pilkada Kabupaten Tanah Tidung tahun 2024 yang aman, damai, dan penuh toleransi. Lihat aku, putar celup jadi seru. Lihat aku, putar celup jadi seru. Ekstra seru, Oreo 31 cuma 2.000. Kita memasuki adu penalti. Di saat penting, kita perlu yang terbaik. Aqua 100% murni, alirkan kebaikan alami, dukung 100% performa. Aqua 100% murni, pilihan timnas Indonesia. Adalah bentuk kontribusi kita terhadap daerah. Pastikan nama Anda telah terdaftar di dalam DPT dengan cara cek DPT online di kpu.go.id. Jangan golput. Pilihanmu menentukan masa depan Tanah Tidung 5 tahun ke depan. Mari bersama-sama kita datang ke TPS tanggal 27 November 2024. Sukseskan Pilkada Kabupaten Tanah Tidung tahun 2024 yang aman, damai, dan penuh toleransi.
Masih di debat publik kedua Pilkada Kabupaten Tanah Tidung 2024. Di sesi ini, para pasangan calon akan menjawab pertanyaan di dalam amplop sesuai dengan tema debat publik yang telah disiapkan tim panelis. Seperti yang kita lihat bersama di depan saya, sudah ada beberapa amplop berisi pertanyaan yang dirumuskan oleh panelis dengan tema kesehatan, sumber daya hayati, ekonomi kreatif dan UMKM, mitigasi bencana, lapangan kerja, konflik agraria. Aturan main di sesi ini adalah setiap calon bupati mengambil bola huruf yang ada di fishbowl subtema secara bersamaan dengan setiap calon wakil bupati mengambil bola angka yang ada di fishbowl pertanyaan. Cabub dan cawabub menunjukkan bola yang terpilih ke para hadirin dan kepada saya moderator. Pertanyaan akan dibacakan oleh moderator dan paslon yang mengambil bola menjawab. Paslon lain menanggapi jawaban paslon yang mengambil bola. Paslon yang mengambil bola kembali menanggapi. Selanjutnya saya persilakan paslon nomor urut 1 mengambil bola undian. Kami persilakan kepada paslon nomor urut 1 mengambil bola di dalam fishbowl subtema dan di fishbowl pertanyaan. Subtema C, pertanyaan 2. Kita saksikan bersama, amplop masih tersegel. Saya buka. Bagaimana Bapak? Silakan kembali ke podium. Saya bacakan pertanyaan. Mohon disimak baik-baik karena saya akan membacakan pertanyaan satu kali saja. Pertanyaannya adalah, industri pengolahan merupakan salah satu sektor penting dalam menyumbang PDRB daerah. Namun, data BPS menunjukkan bahwa kontribusi industri pengolahan di Kabupaten Tanah Tidung masih sangat kecil, yaitu hanya 150 juta atau sekitar 1,67% dari total PDRB pada tahun 2023. Pertanyaan, apa langkah konkret yang akan Anda ambil untuk meningkatkan kontribusi sektor industri pengolahan di Kabupaten Tanah Tidung? Waktu menjawab Anda adalah 90 detik dimulai saat Anda berbicara. Baik, terima kasih. Penempatan teknik pengolahan adalah teknik bagaimana nanti industri itu adalah menciptakan teknik pengolahan. Nah, ada beberapa strategi bagaimana kita manfaatkan teknologi pengolahan yang bersumber dari daya hati. Yang pertama adalah menerapkan pengelolaan teknologi pertanian yang pintar, artinya yang smart. Artinya kita sudah menggunakan sistem inovasi, sistem digitalisasi, bagaimana memantau kondisi tanah, bagaimana kelembaban dan tingkat nutrisi daripada tanah. Yang kedua adalah sistem informasi geografis. Nah, sistem ini sangat penting sekali. Kenapa? Karena sistem ini akan mengidentifikasi segala risiko yang diakibatkan dalam melacak perubahan ekosistem dan memanfaatkan lahan dengan tepat. Termasuk juga di dalamnya bagaimana program ini mengedukasi dan pelatihan teknologi yang tepat kepada masyarakat. Dan juga ini akan berdampak kepada bagaimana kita membangun infrastruktur hijau dan energi terbarukan. Nah, artinya ketika kita berbicara tentang bagaimana pemanfaatan teknologi dalam mengelola pelestarian sumber daya hayati adalah bagaimana kita mendorong kepada masyarakat untuk meningkatkan potensi pengolahan terutama menggunakan potensi-potensi lokal, bagaimana memanfaatkan potensi lokal, bagaimana mendorong inovasi yang kita kembangkan dengan memanfaatkan potensi lokal supaya potensi lokal dapat dimanfaatkan dan mengembangkan lapangan kerja dan penekanan angka pengangguran. Terima kasih. Baik, waktu habis. Saya akan persilakan pasangan calon nomor urut 2 untuk menanggapi jawaban dari paslon nomor urut 1. Waktu Anda 60 detik dimulai saat Anda berbicara. Baik, terima kasih. Mungkin konteks pertanyaannya harus jelas tadi. Paslon nomor 1 menjawab, bicara tentang konteks
sumber daya alam. Yang ditanya adalah pengelolaan UMKM di Tanah Tidung, bagaimana pengolahan industri pengolahan, bahwa kalau kami berkomitmen berbicara tentang industri pengolahan UMKM, pertama, pemerintah harus hadir dalam rangka mendorong hal yang dilakukan dengan memberikan pelatihan pengolahan terhadap produk-produk mentah menjadi setengah jadi dan pada pelaku usaha kecil menengah. Dan kemudian dalam hal ini kita mendorong bahwa berbicara tentang produk UMKM, maka kita harus berpikir bagaimana sektor hilirnya tidak boleh luput dari perhatian, dan kemudian kami juga mendorong proses pemasaran produk. Dan kemudian pemerintah juga hadir supaya produk yang dipasarkan dari produk UMKM tersebut itu bisa dipromosikan, dan kemudian pemerintah hadir dalam memberikan bantuan untuk mempermudah dan memberikan akses UMKM tersebut. Waktu telah habis. Paslon nomor urut 1 saya persilakan untuk menanggapi tanggapan dari paslon nomor urut 2. Teknologi pengolahan adalah bagaimana? Baik, waktu 60 detik. Dimulai saat Anda berbicara. Teknologi pengolahan adalah bagaimana kita mengembangkan sektor industri sebenarnya. Nah, industri ini adalah bagaimana industri terpadu yang di dalam pengembangan sektor industrinya tentu tersedia bagaimana jaringan jalannya, jaringan irigasinya, jaringan air bersihnya. Nah, begitu juga teknologi pengolahan berkaitan dengan UMKM adalah bagaimana sektor industri ini mengembangkan sumber muatan lokal. Nah, termasuk di dalamnya pelatihan dan pengembangan, termasuk pemasaran secara digital dan tradisional. Namun yang paling jelas adalah ketika kita berbicara tentang pengolahan, teknik pengolahan, kita akan mendorong bagaimana penyerapan tenaga kerjanya yang bisa diserap dengan baik, bagaimana penempatan produk lokalnya bisa dengan baik, sehingga angka ini akan mampu menekan angka kemiskinan, akan mampu menekan angka pengangguran, dan paling tidak ini juga memberikan pendapatan buat masyarakat di Kabupaten Tanah Tidung. Baik. Kesempatan selanjutnya, paslon nomor urut 2, saya persilakan kembali untuk menanggapi. Baik, pertama, ketika berbicara bagaimana mendorong pengolahan UMKM, konteksnya berbicara bagaimana mendorong produk UMKM. Pertama, pemerintah harus hadir memberikan pelatihan kepada UMKM yang ada di Kabupaten Tanah Tidung. Alhamdulillah, sekarang UMKM di Kabupaten Tanah Tidung berbicara tentang industri pengolahan. Kita melakukan dengan memberikan pelatihan pengolahan produk-produk mentah menjadi setengah jadi dan para pelaku usaha kecil menengah, dan kemudian kita juga memanfaatkan pemerintah daerah membeli hasil dari produk UMKM tersebut, dan kemudian kita memberikan pelatihan kepada UMKM bagaimana memaking, packaging, dan kemudian sampai di hilirnya pemerintah hadir membeli hasil produk mereka dan kemudian memberikan cenderamata kepada tamu yang datang. Dan alhamdulillah Kabupaten Tanah Tidung dalam menggerakkan produk UMKM atau industri pengolahan UMKM, kita mempromosikan hasil-hasil produk mereka pada saat IRAU yang ke-17 kemarin. Kita memberikan ruang kepada 200 pelaku UMKM untuk memasarkan hasil produk mereka dan semua tidak dipungut biaya. Terima kasih. Baik. Kesempatan selanjutnya, paslon nomor urut 2, saya persilakan mengambil bola undian pertanyaan. Silakan ambil bola di dalam fishbowl subtema dan bola di dalam fishbowl pertanyaan. Subtema B, pertanyaan nomor 2. Masih tersegel. Saya hanya akan membacakan pertanyaan satu kali, mohon disimak baik-baik. Pertanyaannya adalah, luas lahan berpotensi tinggi yang menyediakan sumber daya hayati di Kabupaten Tanah Tidung hanya sebesar 20,56% atau 62,62.504 hektar. Pertanyaannya, bagaimana strategi Anda dengan pemanfaatan teknologi dalam mengelola pelestarian sumber daya hayati? Waktu Anda menjawab adalah 90 detik, dimulai saat Anda berbicara. Baik, pertama berbicara bagaimana mengakselerasi teknologi dengan sumber daya alam hayati adalah pertama,
kita harus memiliki pemetaan wilayah terlebih dahulu, sehingga kita mengetahui berapa luas wilayah dan batasannya dapat diketahui secara akurat. Dengan menggunakan teknologi pemetaan pada era atau teknologi pada zaman sekarang, yaitu menggunakan drone atau ArcGIS dan sejenisnya. Dan setelah kita melakukan pemetaan, sudah didapatkan maka informasi bisa dihimpun dan dapat dimasukkan di dalam aplikasi sistem informasi daerah. Dalam konteks mangrove, data-data digitalnya bisa dijadikan bahan untuk menarik investor terutama berkaitan dengan emisi karbon, dan kemudian yang bermanfaat ganda bukan hanya dalam pelestarian namun juga bisa menghasilkan PAD bagi daerah Kabupaten Tanah Tidung. Silakan. Terima kasih. Di samping itu hal yang perlu kita lakukan adalah melarang penangkapan ikan kepada para nelayan dengan menggunakan alat tangkap yang dapat merusak ekosistem kita, dan memberikan bantuan kepada para nelayan dengan sistem yang ramah lingkungan. Terima kasih. Waktu masih tersedia, silakan jika ingin ditambahkan. Cukup. Cukup? Terima kasih. Baik, saya persilahkan pasangan calon nomor urut 1 untuk menanggapi jawaban dari paslon nomor urut 2. Waktu Anda 60 detik. Dimulai dari saat Anda berbicara. Terima kasih. Yang pertama adalah berbicara tentang program dan penerapannya. Yang perlu kita garis bawahi hari ini adalah bukan bagaimana program itu dilaksanakan, bukan bagaimana program itu diterapkan, tapi yang pertama adalah menyangkut konsistensi kita. Ketika kita menyangkapati sebuah satu program, apakah program yang kita susun ini tegak lurus dengan mekanisme penganggarannya. Jangan sampai ada program yang kita susun secara visi misi yang sudah kita tuangkan, namun di dalam pelaksanaan eksekusi penganggarannya tidak bertegak lurus dengan program yang dilaksanakan. Katakanlah penerapan teknologi, sistem informasi, GIS dan sebagainya, program edukasi. Nah, pertanyaan yang paling mendasar ketika kita berbicara seberapa besar anggaran yang disiapkan untuk Dinas Perikanan, Pertanian dan sebagainya. Makasih. Waktu masih tersedia, silakan jika ingin menambahkan. Cukup? Baik. Berikutnya saya persilakan pasangan calon nomor urut 2 untuk menanggapi tanggapan dari paslon nomor urut 1. Waktu Anda 60 detik, dimulai dari saat Anda berbicara. Baik, terima kasih. Yang ditanyakan dan tema pembahasan adalah berbicara teknologi yang terintegrasi dengan ramah lingkungan. Maka harus konsentrasi dengan jawaban. Jadi kita membicarakan tentang teknologi lingkungan, bahwa hari ini kita menyampaikan apa yang dilakukan dengan melakukan pemetaan, bagaimana melakukan pemetaan berdasarkan informasi luas wilayah. Kan begitu, luas wilayah kita, bagaimana kita memetakan menggunakan teknologi. Hari ini kita ketahui dengan teknologi GIS ada, kemudian dengan drone kita bisa memanfaatkan agar kita mengetahui berapa luas wilayah yang ada di wilayah Kabupaten Tanah Tidung. Seperti kita ketahui hari ini bahwa lagi menjadi isu tren, dan bahkan di tahun 2021 Kabupaten Tanah Tidung dinobatkan Presiden Jokowi menanam mangrove di Kabupaten Tanah Tidung. Karbon kredit yang sebagai data yang bisa kita jual untuk negara Eropa menyampaikan bahwa potensi karbon kredit Waktu Kabupaten telah Tanah habis. Seperti itu, terima kasih. Harap tenang. Selanjutnya saya persilakan. Baik, terima kasih. Paslon. Itu yang saya sampaikan tadi, bukan bagaimana kita manfaatkan teknologi itu saja tidak cukup. Artinya ketika kita berbicara teknologi, ketika kita bicara ekosistem, ketika kita berbicara tentang bagaimana pelestarian lingkungan, tentunya juga sangat sekali berbicara tentang bagaimana konsekuensi kita, bagaimana kita melakukan pendanaannya, bagaimana kita lakukan penganggarannya, supaya program yang kita susun ini tidak hanya sebatas program yang tidak dapat kita laksanakan. Nah, hari ini ketika kita bicara bagaimana gambut, bagaimana mangrove yang kita laksanakan, nah dampaknya kepada perikanan, pertanian dan sebagainya, termasuk pertanian, kan tidak melakukan pengembangan dan tidak mendongkrak perekonomian yang signifikan. Nah, artinya yang kita konsep di sini di dalam bicara digitalisasi dan pengelolaan teknologi yang mantap, tentunya juga diikuti bagaimana menyusun penganggaran yang mantap, sehingga jelas tujuan yang ingin dicapai, jelas sasaran yang ingin dicapai, jelas target yang ingin dicapai. Apabila tidak ada indikator yang jelas dalam mengukur capaian,
Tentunya ini akan menjadi pertanyaan besar buat kita semua. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya ingatkan kepada para paslon, mohon untuk menjawab setelah saya persilakan karena akan kita hitung durasinya. Sekarang saya persilakan paslon nomor urut 1 untuk kembali mengambil bola pertanyaan. Subtema F. Pertanyaan 1. Masih tersegel. Saya hanya akan membacakan pertanyaan 1 kali. Mohon disimak baik-baik. Pertanyaannya adalah, konflik agraria yang terjadi antara masyarakat dan PT Adindo Hutani Lestari di Kabupaten Tanah Tidung bermula ketika terjadi saling klaim antara masyarakat yang mengklaim telah memiliki bukti penguasaan tanah yang diterbitkan pada tahun 1990 dan pihak perusahaan yang mengklaim memiliki hak konsesi HTI hutan tanaman industri atas nama PT Adindo Hutani Lestari sejak tahun 1996. Kasus ini berujung dengan laporan pidana yang diajukan oleh perusahaan terhadap masyarakat, namun melalui putusan Pengadilan Negeri nomor 83-Pit-Sus-2024-PN Tanjung Selor, dakwaan tersebut tidak terbukti. Pertanyaannya, apa langkah konkret yang akan Anda lakukan untuk mengantisipasi potensi konflik agraria di Kabupaten Tanah Tidung? Waktu menjawab Anda 90 detik, dimulai saat Baik. Anda berbicara. Baik, yang pertama adalah apa langkah konkret yang akan untuk mengantisipasi potensi konflik agraria. Memang konflik agraria ini untuk Kabupaten Tanah Tidung sudah berlangsung lama dan berlanjut, sudah berlarut-larut dan berlanjut. Bahkan potensi ini bisa berdampak kepada masyarakat. Nah, yang perlu kita benahi hari ini adalah bagaimana melakukan pemetaan dan verifikasi lahan. Nah, pemetaan ini salah satunya adalah bagaimana pemetaan terintegrasi, salah satunya konsep satu peta. Kenapa ini penting? Karena konsep ini akan memberikan gambaran tentang bagian-bagian mana yang saling tumpang tindih, bagian-bagian mana yang saling beririsan sehingga tidak menimbulkan masalah buat masyarakat. Nah, yang kedua perlu dilakukan dialog dan mediasi. Nah, yang ketiga adalah bagaimana penguatan kesadaran hukum, edukasi kepada masyarakat. Nah, yang paling penting adalah juga bagaimana memonitoring dan evaluasi, terutama keterbukaan dalam pemberian izin sehingga tidak terjadi konflik agraria yang terjadi baik antara masyarakat, antara perusahaan, apalagi berkaitan dengan hak wilayah masyarakat yang berkaitan dengan penegasan tanah wilayah, tanah adat dan sebagainya. Sehingga untuk mengatasi potensi ini yang paling dasar adalah melakukan pemetaan dan verifikasi tanah. Waktu masih tersedia. Kita perlu ketahui Kabupaten Tanah Tidung sangat mendasar dengan izin-izin yang banyak berkaitan dengan masyarakat. Mohon maaf, waktu telah habis. Saya ingatkan kembali untuk para paslon mohon menjawab dan berbicara ketika saya persilakan. Saya persilakan pasangan calon nomor urut 2 untuk menanggapi jawaban dari paslon nomor urut 1. Waktu Anda 60 detik, dimulai dari saat Anda berbicara. Terima kasih. Menyikapi apa yang moderator sampaikan tadi. Kami bukan sekedar berbicara, tetapi kami sudah melakukan. Bagaimana kemudian kita memediasi setiap aspek kehidupan masyarakat bermasalah dengan perusahaan. Kasus yang disampaikan tadi, saya yang membela itu di pengadilan. Sehingga dia bebas dari tuntutan yang disampaikan. Ini yang perlu saya sampaikan. Kita bukan sekedar omon-omon dalam membela hak masyarakat. Tapi betul-betul kita melakukan itu demi kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, ke depan, kalau kami terpilih, apa yang akan kami lakukan? Yang pertama, kita betul-betul memanggil berbagai pihak, baik perusahaan atau pengusaha yang berinvestasi di tempat kita. Kemudian masyarakat yang memiliki hak-hak di tempat itu. Kita dudukkan pada satu tempat untuk kemudian kita membahas itu secara bersama-sama. Agar itu bisa menguntungkan bagi semua pihak. Terima kasih. Baik.
Paslon nomor urut 1, saya persilakan untuk menanggapi tanggapan dari paslon nomor urut 2 selama 60 detik dimulai saat Anda berbicara. Baik, terima kasih. Persoalan hari ini bukan bagaimana kita menyelesaikan konflik hukumnya, tapi perlu kita garis bawahi dan perlu kita pahami bersama ketika konflik itu terjadi ada hak-hak masyarakat, ada kewenangan masyarakat. Kenapa? Karena itu menyangkut hajat hidup masyarakat, menyangkut potensi dia untuk melakukan pekerjaan, menyangkut hak wilayahnya yang perlu kita kembangkan hari ini. Sehingga semua persoalan harus kita tuntaskan, itu satu. Yang kedua, bukan berapa banyak persoalan ini yang kita selesaikan, tapi yang kita perlu pahami hari ini ketika persoalan itu terjadi berulang-ulang. Nah, artinya ketika persoalan itu terjadi berulang-ulang, ada peran pemerintah yang kurang di sini, ada kehadiran pemerintah yang kurang di sini, sehingga persoalan itu terus terjadi, apalagi itu berlaku sepanjang tahun. Nah, ini akan mengakibatkan rasa ketakutan kepada masyarakat. Yang paling penting adalah ketidakjelasan legalitas. Waktu telah habis. Kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk seluruh paslon. Tenang. Di sesi selanjutnya, para paslon masih akan bermain dengan aturan yang sama usai jeda. Tetap di Debat Publik 2024 Kabupaten Tanah Tidung. Masyarakat Tanah Tidung, jadilah bagian dari sejarah. Pergi ke TPS adalah bentuk kontribusi kita terhadap daerah. Pastikan nama Anda telah terdaftar di dalam DPT dengan cara cek DPT online di kpu.go.id. Jangan golput. Pilihanmu menentukan masa depan Tanah Tidung 5 tahun ke depan. Mari bersama-sama kita datang ke TPS tanggal 27 November 2024. Sukseskan Pilkada Kabupaten Tanah Tidung tahun 2024 yang aman, damai, dan penuh toleransi. Lihat aku, putar celuk jadi seru. Hey, lihat aku, putar celuk jadi seru. Ekstra seru, Oreo 31 cuma 2.000. Masyarakat Tanah Tidung, jadilah bagian dari sejarah. Pergi ke TPS adalah bentuk kontribusi kita terhadap daerah. Pastikan nama Anda telah terdaftar di dalam DPT dengan cara cek DPT online di kpu.go.id. Jangan golput. Pilihanmu menentukan masa depan Tanah Tidung 5 tahun ke depan. Mari bersama-sama kita datang ke TPS tanggal 27 November 2024. Sukseskan Pilkada Kabupaten Tanah Tidung tahun 2024 yang aman, damai, dan penuh toleransi. Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra. Cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Dapat diminum sebelum makan dan tidak menyebabkan kantuk. Masyarakat Tanah Tidung, jadilah bagian dari sejarah. Pergi ke TPS adalah bentuk kontribusi kita terhadap daerah. Pastikan nama Anda telah terdaftar di dalam DPT dengan cara cek DPT online di kpu.go.id. Jangan golput. Pilihanmu menentukan masa depan Tanah Tidung 5 tahun ke depan. Mari bersama-sama kita datang ke TPS tanggal 27 November 2024. Sukseskan Pilkada Kabupaten Tanah Tidung tahun 2024 yang aman, damai, dan penuh toleransi. Rasa manis gurih tuh kayak gimana sih? Rasanya kayak crackers renyah yang dipanggang hingga kemasan dengan krim keju manis yang lezat. Rasanya kayak Ritz. Masyarakat Tanah Tidung, jadilah bagian dari sejarah. Pergi ke TPS adalah bentuk kontribusi kita terhadap daerah. Pastikan nama Anda telah terdaftar di dalam DPT dengan cara cek DPT online di kpu.go.id. Jangan golput. Pilihanmu menentukan masa depan Tanah Tidung 5 tahun ke depan. Mari bersama-sama kita datang ke TPS tanggal 27 November 2024. Sukseskan Pilkada Kabupaten Tanah Tidung tahun 2024 yang aman, damai, dan penuh toleransi. Batuk pilek parah sampai jadi pusat perhatian. Actifed, formulanya bantu sikat dahak membandel. Sekarang kamulah pusat perhatian. Actifed.
Masyarakat Tanah Tidung, jadilah bagian dari sejarah. Pergi ke TPS adalah bentuk kontribusi kita terhadap daerah. Pastikan nama Anda telah terdaftar di dalam DPT dengan cara cek DPT online di kpu.go.id. Jangan golput. Pilihanmu menentukan masa depan Tanah Tidung 5 tahun ke depan. Mari bersama-sama kita datang ke TPS tanggal 27 November 2024. Sukseskan Pilkada Kabupaten Tanah Tidung tahun 2024 yang aman, damai, dan penuh toleransi. Lihat aku, putar celup jadi seru. Hey, lihat aku, putar celup jadi seru. Ekstra seru, Oreo 31 cuma 2.000. Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra. Cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Dapat diminum sebelum makan dan tidak menyebabkan kantuk. Kita memasuki adu penalti. Di saat penting, kita perlu yang terbaik. Aqua 100% murni, alirkan kebaikan alami, dukung 100% performa. Aqua 100% murni, pilihan timnas Indonesia. Masyarakat Tanah Tidung, jadilah bagian dari sejarah. Pergi ke TPS adalah bentuk kontribusi kita terhadap daerah. Pastikan nama Anda telah terdaftar di dalam DPT dengan cara cek DPT online di kpu.go.id. Jangan golput. Pilihanmu menentukan masa depan Tanah Tidung 5 tahun ke depan. Mari bersama-sama kita datang ke TPS tanggal 27 November 2024. Sukseskan Pilkada Kabupaten Tanah Tidung tahun 2024 yang aman, damai, dan penuh toleransi. Saudara dan hadirin, kembali lagi di debat publik kedua Pilkada Kabupaten Tanah Tidung 2024. Di segmen ini aturannya masih sama persis dengan segmen sebelumnya. Pada kesempatan pertama di segmen 3 ini, saya persilakan paslon nomor urut 2 untuk mengambil bola undian pertanyaan. Silakan, Bapak. Huruf D, pertanyaan 1. Amplop masih tersegel, saya akan buka. Saya akan bacakan pertanyaan satu kali, mohon disimak baik-baik. Pertanyaannya adalah, selama kurun waktu 5 tahun terakhir, yaitu sejak tahun 2018 hingga 2022, indeks risiko bencana mengalami penurunan, di mana capaiannya berada pada angka 174,8 pada tahun 2018 menjadi 169,76 pada tahun 2022. Meskipun mengalami penurunan di setiap tahunnya, namun risiko bencana Kabupaten Tanah Tidung masih berada kategori tinggi. Pertanyaan, apa strategi Anda untuk memitigasi bencana baik secara struktural maupun non-struktural? Waktu Anda menjawab adalah 90 detik dimulai saat Anda berbicara. Terima kasih. Pertama yang kita lakukan untuk memitigasi bencana struktural dan non-struktural. Berbicara tentang struktural, maka apa upaya yang kita lakukan adalah salah satunya membangun tanggul dan kemudian turap, drainase di banyak titik untuk mencegah banjir, sistem pelaporan digital dan sistem informasi dan kemudian manajemen logistik bencana di BPBD untuk mempermudah antisipasi bencana. Dan kemudian untuk mitigasi bencana non-struktural di Kabupaten Tanah Tidung selama ini dilakukan dengan sosialisasi, pertama berbicara tentang penanggulangan bencana, dan kemudian dilakukan oleh BPBD. Kita di desa punya kegiatan yang namanya Desa Tangguh, dan kemudian BPBD masuk ke sekolah untuk melibatkan pihak-pihak tertentu mulai dari sekolah, RT, kepala desa dan sekitarnya, mensosialisasikan tentang bencana, tentang menghadapi bencana, termasuk langkah-langkah evakuasi dan rencana darurat keluarga.
Kegiatan sosialisasi, informasi, dan edukasi rawan bencana juga dilakukan ke desa-desa seperti Desa Tengku Dacing, kemudian Seputuk, dan kemudian Bebatu, Sengkong, dan lain-lainnya. Dilanjutkan. Hal yang perlu dilakukan dalam mitigasi, yang pertama melakukan identifikasi. Daerah-daerah mana saja, kemudian jenis kerawanan itu apa saja. Untuk menentukan kemudian. Mohon maaf, Ya. waktu telah habis. Baik, saya persilakan pasangan calon nomor urut 1 untuk menanggapi jawaban paslon nomor urut 2. Waktu Anda 60 detik dimulai dari saat Anda berbicara. Baik, terima kasih. Ketika kita berbicara tentang mitigasi bencana, yang perlu kita pahami hari ini bukan apa yang harus kita bangun, bukan apa yang harus kita kembangkan. Yang pertama adalah bagaimana kita melakukan pemetaan terhadap daerah rawan bencana. Kenapa? Karena ketika kita melakukan pemetaan terhadap daerah rawan bencana, maka dia akan tergambar dan dia akan mempengaruhi bagaimana konsep infrastruktur yang akan kita kembangkan. Jangan sampai ketika kita tidak melakukan pemetaan yang baik, tidak terdata di dalam RT/RW, tidak terdata di dalam RDTR kita, ada daerah yang rawan bencana banjir, justru yang kita bangunkan konsep kebakaran. Ada daerah yang rawan kebakaran, yang kita maksudkan adalah konsep drainase. Makanya potensi ini tentunya diawali dengan bagaimana kita menunjang mitigasi itu, mencegah risiko dan dampak kebakaran. Nah, salah satu caranya adalah melakukan pemetaan. Salah satu caranya adalah melakukan pemetaan masuk ke dalam rencana tata ruang wilayah. Terima kasih. Baik, waktu telah habis. Berikutnya saya persilakan kepada pasangan calon nomor urut 2 untuk menanggapi tanggapan dari paslon nomor urut 1. Waktu Anda 60 detik dimulai dari saat Anda berbicara. Rasanya perbedaan mitigasi dan pemetaan itu sama, Pak. Jadi apa yang dikatakan pemetaan dengan mitigasi, saya nggak tahu Bapak mengambil kampus dari mana yang mengatakan ada perbedaan pengertian mitigasi dan pemetaan. Makanya saya katakan tadi bahwa pertama yang harus kita lakukan adalah melakukan mitigasi atau pemetaan di mana saja wilayah-wilayah Kabupaten Tanah Tidung yang rawan bencana. Sudah kita petakan, ada beberapa desa Sengkong, desa Manjelutung, kemudian Tengku Dacing, dan kemudian ada di daerah daratan, Seputuk, dan lain-lain. Apa yang harus kita lakukan? Pertama adalah kita memberikan edukasi kepada masyarakat kita ketika terjadi bencana, apa yang harus mereka lakukan, dan kemudian bagaimana cara kita menanggulangi bencana. Seperti Tengku Dacing, lewat dana BNPB, alhamdulillah dari 9 titik yang rawan longsor di Tengku Dacing dianggarkan mulai tahun sebelumnya, dan tahun ini lewat BNPB ada 17 miliar akan dianggarkan untuk penanggulangan bencana. Baik, waktu habis. Baik, tenang, kita akan ke pertanyaan berikutnya. Saya persilakan paslon nomor urut 1 untuk mengambil bola undian. Silakan. Subtema A, pertanyaan 3. Masih tersegel, saya hanya akan bacakan pertanyaan 1 kali, mohon disimak baik-baik. Berdasarkan data survei status gizi Indonesia SSGI, tingkat stunting di Kabupaten Tanah Tidung tercatat sebesar 30,7% pada tahun 2022. Di tahun 2023 turun menjadi 15,1%. Pertanyaannya, langkah konkret apa yang akan Anda ambil untuk menurunkan angka stunting dalam 5 tahun ke depan? Waktu menjawab Anda 90 detik dimulai saat Anda berbicara. Baik, terima kasih. Jika kita berbicara stunting, biasanya program-program yang kita lakukan adalah program-program neterlek, program-program normal, dan biasanya yang berbicara tentang stunting pertama bicara bagaimana pola makan, itu secara normatif. Yang kedua bagaimana pola asuh, dan yang ketiga adalah yang sering kita bahas hari ini adalah bagaimana pola perbaikan gizinya, dan yang keempat
penunjang sekali hari ini adalah perbaikan sanitasi dan akses air bersih. Nah, satu hal yang mau saya sampaikan hari ini, saya tidak akan berbicara tentang kelima pola ini. Yang mau saya sampaikan hari ini ada faktor-faktor penentu. Karena ketika kita bicara stunting, ada 10 program yang digunakan untuk memberantas stunting. Ada 7 program untuk mencegah stunting. Nah, tapi yang paling mendasar hari ini adalah satu, bagaimana komitmen seorang kepala daerah untuk melakukan pencegahan stunting. Bagaimana komitmen seorang kepala daerah untuk menuntaskan stunting. Yang kedua, tentunya adalah bagaimana literasi masyarakat tentang pemahaman masyarakat tentang stunting. Apabila masyarakat tidak memahami stunting, tentunya ini juga jadi penghambat dalam pemerintah untuk menyelesaikan stunting. Yang kedua, penanganan stunting tentulah adalah lintas sektor. Dan semua stakeholder yang ada harus bertanggung jawab karena ini bukan persoalan pemerintah semata, bukan persoalan dinas kesehatan semata, tapi persoalan semua lapisan masyarakat dan semua lapisan masyarakat harus dilibatkan. Terima kasih. Baik, waktu masih tersedia, sudah cukup. Paslon nomor urut 1, waktu telah habis. Paslon nomor urut 2, saya persilakan untuk menanggapi jawaban dari paslon nomor urut 1, silakan. Baik, terima kasih. Berbicara komitmen pemerintah untuk menekan tingginya penanganan stunting di Kabupaten Tanah Tidung di tahun 2022 kita ketahui berdasarkan data SSGI mengatakan bahwa stunting di Kabupaten Tanah Tidung berada di posisi 30,70%. Dan kita melakukan langkah-langkah pertama yaitu kita melibatkan semua sektor multisektoral baik organisasi perangkat daerah dan kemudian tim penggerak PKK, kecamatan dan pemerintah desa dan swasta. Dan alhamdulillah dalam kurun waktu 1 tahun Kabupaten Tanah Tidung bisa menekan stunting 100% dari 30% menjadi 15%. Dan inilah langkah konkret yang kita lakukan bagaimana menekan stunting di Kabupaten Tanah Tidung. Silakan Pak Wakil saya. Iya, bukan hanya berbicara tentang komitmen Pak. Kita juga lebih kepada bagaimana kesiapan dana. Itu yang lebih penting. Kalau tidak ada dana bagaimana kamu jalan? Bagaimana kita mau berbuat? Mohon maaf, paslon nomor urut 2, waktu telah habis. Pendukung harap tenang, kita hargai jawaban dari masing-masing paslon. Paslon nomor urut 1, saya silakan untuk menanggapi tanggapan dari paslon nomor urut 2 selama 60 detik dimulai saat Anda berbicara. Baik, bukan kita berbicara masalah dana. Jadi untuk dana stunting ini sudah siap semua ya. Yang perlu caranya kita untuk mengatasi stunting ini harus pertama itu dari pemerintah daerah membentuk tim namanya TPPS. Kemudian dari kabupaten juga membentuk tim di kecamatan. Kemudian juga terakhir membentuk tim di perdesaan. Nah, dengan adanya tim semua ini berkolaborasi, kerjasama, tidak lepas diajak oleh dinas kesehatan. Pertama di desa itu yang harus kita perhatikan, mereka ada posyandu untuk mengecek menyangkut anak-anak stunting ini. Inilah yang bisa menentukan mereka ini terdapat stunting apa tidak. Kalau nanti sudah terdapat stunting, maka diatur oleh bagaimana caranya mereka untuk dipersiapkan. Waktu telah habis untuk paslon nomor urut 1. Kita akan ke pertanyaan selanjutnya. Saya persilakan paslon nomor urut 2 untuk mengambil bola undian pertanyaan. Subtema E, pertanyaan 3, masih tersegel. Saya hanya akan membacakan pertanyaan 1 kali, mohon disimak baik-baik. Jumlah investor di Kabupaten Tanah Tidung mengalami fluktuatif dari tahun ke tahun. Dilihat dari tahun 2016 sebanyak 8, tahun 2017 sebanyak 7, tahun 2018 sebanyak 28, tahun 2019 sebanyak 10, tahun 2020 sebanyak 10. Pertanyaannya, bagaimana strategi Anda meningkatkan jumlah investor untuk menciptakan lapangan pekerjaan dan memajukan Kabupaten Tanah Tidung?
Waktu Anda untuk menjawab 90 detik dimulai saat Anda berbicara. Baik, terima kasih. Pertama-tama yang kita lakukan adalah bagaimana kita untuk menghimpun menarik investor. Kami menghimpun dulu data potensi wilayah yang ada di Kabupaten Tanah Tidung secara rinci. Dan kemudian kita melakukan promosi melalui kegiatan pameran bisnis dan kemudian membuka jejaring promosi yang lebih luas melalui berbagai media. Dan kemudian seperti media sosial, media pemberitaan digital, dan kemudian kita juga bekerja sama dengan beberapa konten-konten kreator dan memfasilitasi event-event regional bahkan event nasional dengan terlebih dahulu memperkuat infrastruktur daerah. Dan kemudian bagaimana kita menarik untuk investor berinvestasi di Kabupaten Tanah Tidung. Pertama yang kami lakukan adalah kami harus memahami dulu bahwa hari ini Kabupaten Tanah Tidung yang ingin kami sampaikan, perusahaan perkebunan kelapa sawit seluas 30.000 hektar yang sebelumnya tidak beroperasi di zaman bupati sebelumnya, dan alhamdulillah sekarang setelah di take over, dipermajakan dan sekarang sudah aktif dan berproduksi kembali. Dan kemudian produksi perusahaan yang ada seperti MIP, perusahaan batu bara yang produksinya jutaan metrik ton yang sekarang bisa menghasilkan DBH dan PAD buat Kabupaten Tanah Tidung yang kita cintai. Dan kemudian ada sumber gas yang ada di Tanjung Keramat. Sekarang sumber gas tersebut sudah bisa menjual hasil produksinya dan diekspor gasnya ke Cina. Terima kasih. Terima kasih, waktu telah habis. Saya persilakan pasangan calon nomor urut 1 untuk menanggapi jawaban dari paslon nomor urut 2. Waktu Anda 60 detik dimulai dari saat Anda berbicara. Baik, terima kasih. Ketika kita berbicara investor, tentu tidak lepas juga bagaimana berinvestasi. Nah, ketika kita bicara investor dan investasi, bukan hanya berbicara satu titik, bukan bicara tentang bagaimana perkebunan, bukan bagaimana batu bara dan sebagainya. Nah, kita kepingin semua investor yang masuk bergerak di semua bidang usaha. Nah, salah satu yang paling penting adalah bagaimana kita menjaga kestabilan ekonomi. Yang kedua adalah kita juga harus melihat bagaimana pangsa pasar kita. Kalau ini tidak didukung dengan baik dan yakin dan percayalah akan susah kita untuk mendatangkan investor yang ada di Kabupaten Tanah Tidung. Nah, yang kedua, yang ketiga adalah kita juga harus mengenal dulu potensi yang ada di Kabupaten Tanah Tidung. Jangan sampai nanti potensi tidak mendukung maka akan menghambat investor. Tapi yang paling penting ketika kita berbicara investor adalah memberikan kemudahan untuk berinvestasi, memberikan kemudahan ketika memberikan perizinan, layanan perizinan dipermudah sehingga mendorong para investor untuk menanamkan modalnya di Tanah Tidung. Waktu telah habis. Saya akan persilakan pasangan calon nomor urut 2 untuk menanggapi tanggapan dari paslon nomor urut 1. Waktu Anda 60 detik dimulai dari saat Anda berbicara. Ketika berbicara investor dan investasi, ini ada electoral effect, Pak. Apa? Ketika ada orang yang datang berinvestasi dan kemudian membangun atau membuka sebuah perusahaan yang ada di Kabupaten Tanah Tidung, maka otomatis ekonomi akan bergerak dengan sendirinya. Lapangan pekerjaan akan terbuka dengan sendirinya. Ini multi effect, Pak. Dan kemudian berbicara apa yang sudah kita lakukan hari ini, alhamdulillah kita melihat bahwa perubahan Kabupaten Tanah Tidung yang sangat jelas kita lihat per hari ini. Dan di mana saja sektor yang bisa kita menarik untuk orang berinvestasi di Kabupaten Tanah Tidung, kita memiliki sumber daya alam dari sektor perikanan. Kami sudah menawarkan dengan beberapa investor dan kemudian kita mempresentasekan bahwa Kabupaten Tanah Tidung akan ada perusahaan yang membuka dan berminat dari Cina untuk bergerak di bidang sektor tambak dan membuka cold storage di Kabupaten Tanah Tidung, dan insya Allah ini akan menyerap lapangan pekerjaan yang cukup banyak dan menghasilkan PAD Kabupaten Tanah Tidung. Terima kasih. Terima kasih kepada para paslon. Mari kita berikan apresiasi kepada seluruh pasangan calon. Di segmen selanjutnya, para paslon akan tanya jawab dan saling menanggapi terkait tema. Tetaplah di Debat Publik 2024 Kabupaten Tanah Tidung. Masyarakat Tanah Tidung, jadilah bagian dari sejarah. Pergi ke TPS adalah bentuk kontribusi kita terhadap daerah. Pastikan nama Anda telah terdaftar di dalam DPT dengan cara cek DPT online
di kpu.go.id. Jangan golput. Pilihanmu menentukan masa depan Tanah Tidung 5 tahun ke depan. Mari bersama-sama kita datang ke TPS tanggal 27 November 2024. Sukseskan Pilkada Kabupaten Tanah Tidung tahun 2024 yang aman, damai, dan penuh toleransi. Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra. Cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Dapat diminum sebelum makan dan tidak menyebabkan kantuk. Masyarakat Tanah Tidung, jadilah bagian dari sejarah. Pergi ke TPS adalah bentuk kontribusi kita terhadap daerah. Pastikan nama Anda telah terdaftar di dalam DPT dengan cara cek DPT online di kpu.go.id. Jangan golput. Pilihanmu menentukan masa depan Tanah Tidung 5 tahun ke depan. Mari bersama-sama kita datang ke TPS tanggal 27 November 2024. Sukseskan Pilkada Kabupaten Tanah Tidung tahun 2024 yang aman, damai, dan penuh toleransi. Rasa manis gurih tuh kayak gimana sih? Rasanya kayak crackers renyah yang dipanggang hingga kemasan dengan krim keju manis yang lezat. Rasanya kayak Ritz. Masyarakat Tanah Tidung, jadilah bagian dari sejarah. Pergi ke TPS adalah bentuk kontribusi kita terhadap daerah. Pastikan nama Anda telah terdaftar di dalam DPT dengan cara cek DPT online di kpu.go.id. Jangan golput. Pilihanmu menentukan masa depan Tanah Tidung 5 tahun ke depan. Mari bersama-sama kita datang ke TPS tanggal 27 November 2024. Sukseskan Pilkada Kabupaten Tanah Tidung tahun 2024 yang aman, damai, dan penuh toleransi. Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra. Cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Dapat diminum sebelum makan dan tidak menyebabkan kantuk. Masyarakat Tanah Tidung, jadilah bagian dari sejarah. Pergi ke TPS adalah bentuk kontribusi kita terhadap daerah. Pastikan nama Anda telah terdaftar di dalam DPT dengan cara cek DPT online di kpu.go.id. Jangan golput. Pilihanmu menentukan masa depan Tanah Tidung 5 tahun ke depan. Mari bersama-sama kita datang ke TPS tanggal 27 November 2024. Sukseskan Pilkada Kabupaten Tanah Tidung tahun 2024 yang aman, damai, dan penuh toleransi. Lihat aku putar celup jadi seru. Hey, lihat aku putar celup jadi seru. Ekstra seru, Oreo 31 cuma 2.000. Kita memasuki adu penalti. Di saat penting, kita perlu yang terbaik. Aqua 100% murni, alirkan kebaikan alami, dukung 100% performa. Aqua 100% murni, pilihan timnas Indonesia. Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra. Cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Dapat diminum sebelum makan dan tidak menyebabkan kantuk. Rasa manis gurih tuh kayak gimana sih? Rasanya kayak crackers renyah yang dipanggang hingga kemasan dengan krim keju manis yang lezat. Rasanya kayak Ritz. Masyarakat Tanah Tidung, jadilah bagian dari sejarah. Pergi ke TPS adalah bentuk kontribusi kita terhadap daerah. Pastikan nama Anda telah terdaftar di dalam DPT dengan cara cek DPT online di kpu.go.id. Jangan golput. Pilihanmu menentukan masa depan Tanah Tidung 5 tahun ke depan. Mari bersama-sama kita datang ke TPS tanggal 27 November 2024. Sukseskan Pilkada Kabupaten Tanah Tidung tahun 2024 yang aman, damai, dan penuh toleransi. Kita akan memasuki segmen keempat dari debat publik Pilkada 2024 Kabupaten Tanah Tidung. Aturan di segmen ini adalah setiap paslon diberikan kesempatan untuk bertanya kepada paslon lain dengan waktu 90 detik. Kemudian paslon yang ditanya akan menjawab dengan durasi 120 detik. Lalu paslon penanya
akan menanggapi jawaban dengan durasi 90 detik. Dan paslon yang ditanya akan diberikan waktu untuk menanggapi kembali dengan durasi 90 detik. Kami ingatkan kepada pasangan calon, jika bertanya menggunakan singkatan atau istilah asing, mohon disertai penjelasan. Dari tema besar membangun Kabupaten Tanah Tidung melalui pengembangan ekonomi, peningkatan kesehatan, dan pemanfaatan sumber daya hayati, telah Perumus siapkan 3 subtema yang akan menjadi acuan para paslon dalam memberikan pertanyaan kepada paslon lain, yaitu 1. Ekonomi kreatif dan UMKM, 2. Konflik agraria, dan 3. Lapangan kerja. Kepada paslon nomor urut 1, silahkan mengajukan pertanyaan kepada paslon nomor urut 2 dengan durasi 90 detik dimulai saat Anda berbicara. Baik, terima kasih. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah yang menyatakan bahwa urusan kesehatan merupakan urusan wajib, sehingga jelas bahwa pemerintah Kabupaten Tanah Tidung diamanatkan untuk menjamin kualitas pelayanan publik di rumah sakit dan puskesmas, bahkan sampai ke postu-postu. Nah, terkait hal tersebut dapat dinamika di masyarakat di mana adanya krisis kepercayaan, yaitu banyaknya pelayanan kesehatan di KTT dalam hal ini kaitan dengan pasien-pasien rujukan, di mana kualitas pelayanan kesehatan dalam hal ketepatan diagnosa, pelayanan kelengkapan dan persediaan obat-obatan ini dapat dilihat dengan fenomena pasien rujukan. Nah, pertanyaan kami adalah apa tanggapan saudara terhadap krisis kepercayaan tersebut dan apakah ada dampaknya terhadap kepala dinas yang mestinya sesuai Undang-Undang 49 2016 harus dijabat minimal oleh S2 kesehatan. Terima kasih. Waktu masih tersedia? Cukup? Cukup. Baik, waktu akan kami stop. Pasangan calon nomor urut 2, kami silakan untuk menjawab dengan durasi 120 detik dimulai saat Anda berbicara. Baik, terima kasih. Berbicara tentang krisis pelayanan kesehatan, saya pertama ingin saya tanyakan, Anda mengatakan itu berdasarkan data apa? Itu dulu ya, nanti baru saya jelaskan lagi. Dan kemudian berbicara sekarang hari ini, alhamdulillah, Kabupaten Tanah Tidung kita ketahui bahwa kepemimpinan sebelumnya, Rumah Sakit Kabupaten Tanah Tidung berstatus atau Rumah Sakit Ahmad Ibrahim, waktu itu Bapak sebagai sekdanya, bahwa Rumah Sakit Ahmad Ibrahim statusnya adalah D Pratama. Dan alhamdulillah di kepemimpinan saya Rumah Sakit Ahmad Ibrahim sekarang berstatus tipe D. Dan kemudian tidak sampai di situ. Tadi saya jelaskan bahwa alhamdulillah semua puskesmas Kabupaten Tanah Tidung yang ada atau puskesmas pembantu itu statusnya adalah akreditasi. Akreditasi dengan nilai paripurna dan hanya 1 yang nilai utama. Ini cukup jelas bahwa kita memperlihatkan bahwa Kabupaten Tanah Tidung sangat konsentrasi untuk memberikan pelayanan prima tentang kesehatan kepada masyarakat Kabupaten Tanah Tidung. Dan kemudian kita punya program mendeteksi dini yang namanya program Rusa Muda, Rumah Sakit Masuk Desa. Rumah sakit masuk desa ini kita bawa semua dokter spesialis yang ada di Rumah Sakit Ahmad Ibrahim, tenaga medis, perawat, bidan. Untuk apa? Untuk melakukan deteksi dini dan kemudian melakukan pengobatan gratis di desa-desa dalam rangka menjemput bola. Dan kemudian di Pustu kita siapkan semua persediaan obat. Bidan, perawat kita optimalkan untuk 24 jam melakukan pelayanan kepada masyarakat yang akan diminta pelayanan atau terjadi penyakit atau dapat terjadi sesuatu dan lain-lain hal. Nah, ini yang kami katakan bahwa alhamdulillah hari ini pelayanan kesehatan di Kabupaten Tanah Tidung sangat baik. Waktu telah habis. Paslon nomor urut 1 diberikan waktu untuk menanggapi jawaban 90 detik dimulai saat Anda berbicara. Terima kasih. Silakan. Baik, terima kasih. Yang pertama ingin kami sampaikan, kenapa tadi kami sampaikan krisis kepercayaan? Karena dengan semua kegiatan yang kita laksanakan, dengan semua program yang kita laksanakan, tentunya ada indikator yang jelas, ada tolak ukur yang jelas sampai sejauh mana tingkat keberhasilannya. Nah, setelah tolak ukurnya jelas, baru kita bisa mengklaim tingkat keberhasilannya. Nah, persoalan kita hari ini masih tingginya pasien rujukan. Nah, artinya ketika kita berbicara makin tingginya pasien rujukan, ada beberapa faktor. 1, biasanya ketika kita bicara pasien rujukan, adanya spesifikasi penyakit yang tidak kita miliki sehingga tidak dapat dirawat. Yang kedua,
ketika kita berbicara pasien rujukan biasanya dipengaruhi oleh SDM-nya. Apa itu SDM-nya? Salah satunya adalah dokter spesialis, dari perawat sampai dokter umumnya, sehingga tidak mampu menangani itu, maka diperlukanlah rujukan. Nah, yang ketiga adalah berkaitan dengan sarana dan prasarananya. Ketika sarana prasarananya tidak memadai, maka solusi terbaiknya adalah memberikan rujukan. Nah, dari data-data ini memberikan gambaran kepada kita tingginya tingkat rujukan, artinya tingkat pelayanan yang kita lakukan selama ini belum terukur dan tidak jelas sasaran capaiannya, sehingga kita tidak bisa melakukan pembenahan terhadap apa yang ingin kita capai terhadap berbicara tentang kualitas pelayanan masyarakat. Karena hari ini kita tidak bisa lagi bicara tentang kuantitas, tapi yang kita bicarakan hari ini adalah kualitas pelayanan kepada masyarakat. Baik, waktu habis. Mohon kepada para pasangan calon untuk berbicara setelah saya persilahkan. Penonton, mari kita simak dan hargai jawaban dari masing-masing para paslon. Pasangan calon nomor urut 2, waktu Anda menanggapi kembali 90 detik dimulai saat Anda berbicara. Baik, terima kasih Bapak paslon yang saya hormati. Ketika berbicara untuk mengetahui indeks kepuasan itu ada barometernya, Pak. Jadi kita berbicara fakta, jadi supaya ada data. Data BPS mengatakan indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan Kabupaten Tanah Tidung mencapai 86%, Pak. Ini fakta, Pak. Silakan, Pak. Ini fakta. Silakan. Tenang. Dan kita bukan berbicara andai-andai. Silakan dibuka fakta BPS mengatakan indeks kepuasan masyarakat berbicara tentang kesehatan Kabupaten Tanah Tidung berada di 86%. Dan kemudian hari ini kita terus memperbaiki fasilitas yang ada. Dulu kita tidak memiliki dokter spesialis. Kita sekarang memiliki ada 4 dokter spesialis. Pertama adalah dokter spesialis anak. Kemudian dokter spesialis obgyn. Dan kemudian dokter spesialis penyakit dalam. Dan kemudian kita memiliki dokter spesialis anestesi, radiologi. Dan alhamdulillah sekarang Kabupaten Tanah Tidung, dokter obgyn bisa melakukan operasi sesar. Kenapa? Karena kita sudah memiliki dokter anestesi dan kita sudah memiliki unit transfusi darah. Inilah yang kita katakan bahwa ketika barometer kita mengukur indeks kepuasan masyarakat itu tidak boleh dengan kata-kata dan andai-andai, Pak. Harus ada data dan fakta. Terima kasih. Waktu telah habis. Baik, pendukung harap tenang. Pasangan calon nomor urut 2 akan mengajukan pertanyaan kepada pasangan calon nomor urut 1 dengan durasi 90 detik dimulai saat Anda berbicara. Baik, kami ingin tanyakan adalah pertama, berbicara tentang sumber daya hayati. Bahwa kita ketahui Kabupaten Tanah Tidung menjadi satu lokus berbicara tentang sumber daya alam hayati, yaitu tanaman mangrove. Yang kita ketahui hari ini bahwa berbicara tanaman mangrove adalah potensi besar bagi negara, ya, bagi negara untuk mendapatkan divisa. Kenapa? Karena negara Eropa diwajibkan untuk membayar kepada negara yang memiliki tanaman mangrove untuk mengikat karbon kredit atau CO2. Salah satunya di Republik ini ada di Kabupaten Tanah Tidung. Maka pada tahun 2021 bulan November, yang terhormat Bapak Presiden Joko Widodo pada saat itu melakukan penanaman mangrove di Kabupaten Tanah Tidung dalam rangka konservasinya. Dan kemudian didampingi 13 kedubes negara. Yang ingin saya tanyakan adalah langkah konkret Bapak dalam rangka untuk melestarikan mangrove di Kabupaten Tanah Tidung yang kita cintai. Terima kasih. Waktu masih tersedia? Cukup. Saya pastikan kembali cukup? Baik, untuk pasangan calon nomor urut 1 menjawab durasi 120 detik saat Anda mulai berbicara. Baik, terima kasih. Berkaitan dan mangrove ini juga berkaitan dengan gambut. Nah, ketika kita berbicara langkah kita ke depan adalah bagaimana kita melakukan pemetaan dulu, pendataan dulu. Berapa luas gambut yang kita miliki, berapa luas mangrove yang kita miliki. Nah, ketika kita berbicara sumber hayati, memang gambut dan mangrove ini dua hal yang berkaitan nanti dengan karbon.
Nah, tetapi ada persoalan yang mendasar kepada kita adalah bagaimana kita menjaga kelestarian gambut, bagaimana kita menjaga kelestarian daripada mangrove yang ada di wilayah kita. Kenapa? Karena hari ini ketika itu tidak kita laksanakan dengan baik, maka potensi gambut dan mangrove yang ada di kita akan berdampak kepada kedepannya. Nah, yang perlu kami sampaikan ke sini salah satunya adalah melakukan baperjon terhadap daerah-daerah yang termangrove dan gambut sehingga tidak boleh diganggu. Yang kedua, melakukan potensi gambut tadi, melakukan potensi untuk dimanfaatkan oleh masyarakat. Banyak sekali hari ini yang bisa kita laksanakan untuk pemanfaatan gambut. Salah satunya adalah bisa digunakan untuk penghijauan. Penghijauan yang digunakan di dalam perikanan. Nah, begitu juga di dalam keramba. Nah, ini juga bisa menggunakan itu. Nah, tapi yang paling penting dari semua itu ketika kita melaksanakan itu adalah bagaimana komitmen yang jelas dari pemerintah untuk menjaga gambut dan mangrove yang ada di wilayah Kabupaten Tanah Tidung. Karena potensi gambut dan mangrove yang ada di wilayah Kabupaten Tanah Tidung cukup luas dan cukup besar, bahkan bisa dikatakan termasuk terbesar se-Kalimantan Utara. Nah, namun sampai hari ini kita belum juga melihat hasil yang signifikan atas pemanfaatan gambut dan mangrove yang kita bicarakan hari ini, dan kita belum melihat apa hasil yang mampu untuk mendongkrak pendapatan PAD dan APBD kita. Terima kasih. Masih tersedia? Cukup? Saya pastikan kembali cukup paslon nomor urut 1? Cukup. Baik, waktu habis. Pasangan calon nomor urut 2, waktu Anda 90 detik dimulai saat Anda berbicara. Baik, terima kasih. Potensi gambut hari ini sangatlah besar untuk mendatangkan devisa bagi daerah Kabupaten Tanah Tidung. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena BRGM, Badan Restorasi Gambut dan Mangrove, ya, itu konsentrasi untuk melakukan konservasi di Kabupaten Tanah Tidung. Salah satu lokusnya berada hampir semua wilayah pantai. Ada 22 desa yang menjadi target untuk konservasi atau penanaman ulang tanaman mangrove, dan kemudian dalam konsep ini sangat kita lihat dan kita ketahui bahwa pemerintah sangat konsentrasi, dan kemudian dalam budidaya mangrove kita ketahui bahwa sebagian besar wilayah mangrove ini juga digunakan atau dimanfaatkan untuk tambak udang dan tambak ikan. Maka kita harus menyampaikan dan mensosialisasikan bahwa tanaman mangrove agar tidak terjadi penebangan liar dan lain-lain, tanaman mangrove itu tidak mengganggu ekosistem atau biota yang ada di budidaya tanaman tambak tersebut. Maka konsepnya adalah kita bisa mengintegrasikan tanaman mangrove kemudian dengan budidaya tambak ikan dan udang. Di dalam tambak tersebut mangrove-nya tidak perlu ditebang. Kenapa? Karena mangrove tersebut akan memberikan makan kepada ikan dan udang di dalam tambak tersebut. Dan ini bisa terbukti dan kelihatan hasil tambak insya Allah akan meningkat dan naik. Seperti itu, terima kasih. Baik, waktu habis. Pasangan calon nomor urut 1, waktu Anda untuk menanggapi kembali selama 90 detik dimulai saat Anda berbicara. Baik, terima kasih. Ketika kita berbicara gambut dan mangrove, apa semua yang kita lakukan hari ini adalah konsep sebenarnya, program-program yang kita laksanakan. Namun ada hal-hal penting, ada hal-hal yang paling mendasar yang perlu kita perhitungkan hari ini. Bagaimana kita memanfaatkan gambut, bagaimana kita memanfaatkan mangrove, tapi dia harus mampu mengungkit pendapatan kita, dia harus mengungkit PAD. Nah, ini yang harus kita perhitungkan, sehingga berapa kos yang kita keluarkan hari ini akan kembali kepada pemerintah Kabupaten Tanah Tidung. Paling tidak potensi gambut dan mangrove ini menjadi potensi PAD untuk Kabupaten Tanah Tidung. Nah, hari ini persoalan yang mendasar ketika kita bicara gambut dan mangrove, ketika kita berbicara tambak dan sebagainya, persoalan yang mendasar adalah legal standing kepemilikan lahan, legal standing pengelolaannya. Nah, ini yang jadi persoalan. Nah, ketika kita mau menerapkan sistem penarikan pendapatan kepada mereka-mereka yang melakukan penggarapan ini, kita tidak dapat melakukannya dengan baik. Nah, sehingga kita tidak bisa mengukur seberapa besar asas manfaat potensi daripada tambak dan mangrove yang bisa kita nikmati hari ini karena tidak tergambar di dalam PAD dan pendapatan kita. Terima kasih. Waktu masih tersedia. Silakan jika ingin ditambahkan. Ya, selanjutnya dengan adanya mangrove ini, Bapak Ibu, sangat diperlukan sekali untuk penghijauan. Kemudian
di lokasi-lokasi yang ada juga. Waktu telah habis, mohon maaf. Mari kita berikan apresiasi terhadap pasangan calon yang bertanya jawab. Di segmen selanjutnya kita masih akan menyaksikan kembali pasangan calon bupati dan wakil bupati beradu gagasan. Sesaat lagi di debat publik kedua Pilkada Kabupaten Tanah Tidung 2024. Masyarakat Tanah Tidung, jadilah bagian dari sejarah. Pergi ke TPS adalah bentuk kontribusi kita terhadap daerah. Pastikan nama Anda telah terdaftar di dalam DPT dengan cara cek DPT online di kpu.go.id. Jangan golput. Pilihanmu menentukan masa depan Tanah Tidung 5 tahun ke depan. Mari bersama-sama kita datang ke TPS tanggal 27 November 2024. Sukseskan Pilkada Kabupaten Tanah Tidung tahun 2024 yang aman, damai, dan penuh toleransi. Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra. Cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Dapat diminum sebelum makan dan tidak menyebabkan kantuk. Masyarakat Tanah Tidung, jadilah bagian dari sejarah. Pergi ke TPS adalah bentuk kontribusi kita terhadap daerah. Pastikan nama Anda telah terdaftar di dalam DPT dengan cara cek DPT online di kpu.go.id. Jangan golput. Pilihanmu menentukan masa depan Tanah Tidung 5 tahun ke depan. Mari bersama-sama kita datang ke TPS tanggal 27 November 2024. Sukseskan Pilkada Kabupaten Tanah Tidung tahun 2024 yang aman, damai, dan penuh toleransi. Rasa manis gurih tuh kayak gimana sih? Rasanya kayak crackers renyah yang dipanggang hingga kemasan dengan krim coklat yang lezat. Rasanya kayak Ritz. Masyarakat Tanah Tidung, jadilah bagian dari sejarah. Pergi ke TPS adalah bentuk kontribusi kita terhadap daerah. Pastikan nama Anda telah terdaftar di dalam DPT dengan cara cek DPT online di kpu.go.id. Jangan golput. Pilihanmu menentukan masa depan Tanah Tidung 5 tahun ke depan. Mari bersama-sama kita datang ke TPS tanggal 27 November 2024. Sukseskan Pilkada Kabupaten Tanah Tidung tahun 2024 yang aman, damai, dan penuh toleransi. Masih di debat publik kedua Pilkada Kabupaten Tanah Tidung 2024 dan aturan di segmen ini masih sama seperti segmen sebelumnya. Kami persilahkan kepada paslon nomor urut 2 untuk mengajukan pertanyaan kepada paslon nomor urut 1, durasi 90 detik dimulai saat Anda mulai berbicara. Terima kasih. Pertanyaan ini secara khusus kembali saya tujukan kepada Bapak Hendrik sebagai calon wakil bupati terkait dengan open defecation free. Penghargaan kemudian yang diterima oleh Kabupaten Tanah Tidung. Bapak sebagai pemimpin atau sebagai ketua tim penanganan stunting yang ada korelasi dengan ODF, bahwa program apa yang kemudian Bapak sudah lakukan sehingga Tanah Tidung mendapat penghargaan sebagai kabupaten bebas ODF. Ini mungkin yang perlu saya sampaikan. Kenapa saya harus sampaikan? Manakala Bapak dan Ibu saudara-saudara kita di Tanah Tidung memberikan mandat kepada kami berdua, maka saya akan meniru konsep yang sudah Bapak lakukan. Terima kasih. Mungkin itu pertanyaan yang bisa saya sampaikan. Waktu masih tersedia, silakan jika ingin menambahkan. Sudah, silakan. Kami pastikan kembali cukup? Cukup. Cukup. Silakan pasangan calon nomor urut 1 untuk menjawab. Waktu Anda 120 detik dimulai saat Anda berbicara. Baik, terima kasih paslon wakil nomor 2. Bahwa dengan adanya untuk menurunkan dan keberhasilan tentang adanya stunting yang ada di Kabupaten Tanah Tidung, tadi sudah saya sampaikan perlu kita
melakukan kerjasama yang baik antara kabupaten dan kecamatan juga dan di tingkat desa. Ini semua harus berkolaborasi bekerjasama dengan tidak lupa dengan orang-orang kesehatan. Nah, terutama kesehatan ini yang menjalankan untuk melihat yang mana stunting-stunting yang sudah terdampak, di mana desa yang ada, ini yang kita harus lakukan dan kejar. Nah, semua ini bekerja sama dengan ibu-ibu juga, kemudian dengan petugas-petugas kesehatan, posyandu, sehingga semua ini dengan adanya yang terdapat stunting akan diberi obat-obatan, kemudian diberi makanan yang bergizi, sehingga selalu diperhatikan. Sehingga yang terdampak stunting ini juga akan baik pertumbuhan dari anak-anak tersebut. Saya berikan kepada calon bupati saya. Baik, saya nambahkan sedikit, terima kasih. Karena salah satu yang saya sampaikan berkaitan dengan stunting adalah tentunya adalah komitmen yang jelas dari pimpinan. Nah, karena hari ini kita tahu ketua stunting adalah Pak Wakil, maka beliau juga tentunya punya komitmen yang jelas dalam penuntas stunting yang ada di Kabupaten Tanah Tidung dengan segala pola program yang sudah dilaksanakan, dengan berbagai macam kegiatan sudah dilaksanakan dan kemitraan terhadap semua segala stakeholder yang ada di Kabupaten Tanah Tidung. Terima kasih. Waktu telah habis. Pasangan calon nomor urut 2 menanggapi jawaban selama 90 detik, waktu dimulai saat Anda berbicara. Terima kasih Pak Hendrik, mohon maaf izin Pak calon bupati. Tadi saya lebih banyak menanyakan kepada ODF-nya Pak. ODF itu sebuah proses di mana desa atau kecamatan atau kabupaten itu masyarakatnya sudah tidak membuang air besar sembarangan lagi Pak. Itu yang saya maksud. Jadi apa kiat-kiat yang Bapak, kalau Bapak tadi mengatakan sudah melakukan, berarti kalau Bapak tidak memahami apa itu ODF, berarti kan jelas artinya programnya tidak jalan. Ini yang kemudian yang saya tanggapi dari apa yang sudah Bapak jelaskan. Jadi terima kasih kalau masalah stunting tadi sudah kita bicarakan. Tetapi saya lebih fokus kepada ODF Pak. Salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Tanah Tidung adalah Kecamatan Betayau Pak. Ada 5 desa, 6 desa di sana. Kemudian pada tahun 2021, satu pun tidak ada yang ODF Pak desanya. Kemudian pada tahun 2023 itu ada 2 saja desa ODF. Yang saya kemudian perjuangkan sehingga 2 desa itu bisa ODF dengan langkah-langkah kerjasama dengan pihak swasta, pihak ketiga dan lain sebagainya. Dengan pemerintah kabupaten. Dan pada tahun 2024 kemudian semua desa yang ada di situ sudah ODF. Maka sebagai kontribusi kami di sana itu menyumbangkan Kabupaten Tanah Tidung bisa bebas ODF. Itu yang perlu saya sampaikan. Makasih. Tenang, pendukung tenang. Silakan pasangan calon nomor urut 1 menanggapi kembali 90 detik dimulai dari saat Anda berbicara. Baik, Bapak calon wakil bupati nomor 2. Untuk menuju ODF itu perlu kita melakukan langkah-langkah kerja yang sama. Jadi dengan adanya langkah-langkah kerja yang sama, berkolaborasi sehingga menuju dengan adanya ODF yang Bapak maksud. Nah, ini hanya sebagai langkah-langkah kita memperhatikan terhadap masyarakat yang terdampak adanya tempat stunting. Jadi dengan adanya ini semua, mungkin Anda mengatakan saya tidak berhasil ya. Tetapi ini semua dengan adanya tidak berhasil, saya sebagai wakil bupati dan tidak diberikan kewenangan kepada bupatinya. Sehingga saya bekerja hanya sekedar saja. Tenang. Silakan Pak. Baik, makasih saya nambahkan sedikit. Ketika kita berbicara stunting, kita tidak hanya berbicara menu makanan, kita tidak hanya bicara bagaimana pola makan. Nah, perlu kita garis bawahi bersama seperti yang apa saya jelaskan tadi. Ketika kita berbicara stunting, di dalamnya ada sanitasi, di dalamnya ada air bersih,
Nah, ketika proses ini nanti berjalan, bagaimana persoalan stunting, maka kelima-lima komponen itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Ada pola makannya, ada pola asuhnya, ada pola bergizinya, ada air bersih, dan ada sanitasinya. Baik, waktu telah habis. Harap tenang. Pasangan calon nomor urut 1 sekarang mengajukan pertanyaan kepada pasangan calon nomor urut 2 dengan durasi 90 detik. Waktu dimulai saat Anda mulai berbicara. Baik, pertanyaan untuk paslon nomor urut 2. APBD terus meningkat sejak tahun 2021 sampai 2024 dari 800 miliar menjadi sekitar 1,5 triliun. Akan tetapi, menurut data BPS menunjukkan tren angka kemiskinan di Kabupaten Tanah Tidung malah cenderung meningkat di tahun 2022. Angka kemiskinan di Kabupaten Tanah Tidung 4,45%. Dan meningkat menjadi 4,68%. Pertanyaannya, mengapa APBD yang cukup besar tidak mampu menurunkan angka kemiskinan dan menciptakan peluang kerja serta meningkatkan kesejahteraan di Tanah Tidung yang tercinta? Penduduk kita yang terbilang kecil dibandingkan daerah lain. Silakan saudara menanggapi hal tersebut. Terima kasih. Waktu masih tersedia? Cukup? Paslon nomor urut 1. Silakan paslon nomor urut 2 menjawab. Waktu Anda menjawab 120 detik. Baik, terima kasih. Di dalam sebuah pemerintahan itu, wakil bupati bekerja berdasarkan delegasi bupati. Maka hari ini saya delegasikan wakil bupati saya untuk menjawab pertanyaan itu. Silakan Pak Wakil. Terima kasih Pak Bupati. APBD Kabupaten Tanah Tidung sejak tahun 2022 betul dari 800 miliar sehingga pada tahun 2024 meningkat menjadi 1,5 triliun. Kenapa kemudian ditanyakan ada faktor kemiskinan, kesenjangan yang ada? Bapak, di setiap desa sesuai dengan aturan APBD kita 10% itu kita alokasikan untuk anggaran dana desa. Nah, maka kolaborasi pemerintah daerah di kabupaten dengan desa itu sudah kita lakukan. Nah, di desa saat ini sudah banyak program-program yang dijalankan seperti persawahan, kemudian pembagian bibit sawit dan lain sebagainya kepada masyarakat. Nah, ini menunjukkan bahwa dana yang kita kucurkan, yang dikucurkan oleh pemerintah ke desa-desa itu sudah berjalan. Persoalannya kalau ada yang mengatakan kami belum dapat, belum apa, tanyakan sama mereka betul dia tidak dapat. Nah, silakan Pak Bupati tambahkan. Baik, tadi kita konsentrasi bahwa APBD Kabupaten Tanah Tidung 1,4 triliun di tahun 2024. Maka kita harus mengetahui bersama program yang kita buat. Tadi pendidikan bicara tentang 20%, kemudian kesehatan 10%, alokasi dana desa adalah 10%. Di dalam misi kami yang ketiga, membangun infrastruktur dan kemandirian desa. Maka waktu telah habis, mohon maaf. Kepada para pendukung, harap tenang, mari kita hargai jawaban setiap para paslon. Saya persilakan pasangan calon nomor urut 1 menanggapi jawaban. Waktu Anda 90 detik. Baik, terima kasih. Yang pertama adalah ketika kita bicara APBD besar, tentunya yang kita bahas di sini adalah income per kapita. Income per kapita Kabupaten Tanah Tidung hari ini adalah terbesar se-Kalimantan Utara. Nah, yang menarik ketika income per kapita kita besar, angka kemiskinan kita tinggi. Itu satu. Yang kedua, ketika income per kapita kita besar, peningkatan ekonomi kita terendah se-Kalimantan Utara.
Nah, artinya ketika dua persoalan ini kita gambarkan di sini, ada persoalan yang kontradiksi. Nah, ketika kita berbicara bagaimana pendapatan kita yang besar, UMK kita adalah UMK nomor 2 terendah di Kalimantan Utara. Nah, kenapa? Ketika kita berbicara UMK, isinya adalah pendapatan dan inflasi. Nah, ketika kita berbicara pendapatan dan tingkat kemiskinan apa dan sebagainya ditarik kepada UMK, maka titik tolaknya adalah pendapatan. Nah, yang menarik hari ini ketika kita berbicara itu dengan anggaran yang besar, program-program apa saja yang sudah disusun, kemana arah mengalirnya dana, kemana arah program yang kita tujukan hari ini. Karena ketika kita berbicara itu tentunya yang perlu kita pertimbangkan adalah peningkatan ekonomi dengan melalui peningkatan daya beli masyarakat, penurunan harga barang, supaya kesejahteraan di masyarakat Kabupaten Tanah Tidung dapat meningkat. Nah, persoalan kita hari ini bukan bagaimana besarnya APBD, bagaimana penyebaran anggaran bisa merata ke masyarakat, bagaimana masyarakat bisa menikmati anggaran. Terima kasih. Waktu habis. Silakan paslon nomor urut 2 tanggapi kembali dengan durasi 90 detik. Baik, berbicara tentang PDRB Kabupaten Tanah Tidung tertinggi karena ini linier, Pak. Kita lihat bahwa jumlah penduduk Kabupaten Tanah Tidung hanya 29.000 dengan APBD kurang lebih sekitar 1,5 triliun. Berbicara tentang APBD cuma 1,5 triliun, ini semua ada pos anggaran program kegiatan. Mulai dari berbicara belanja pegawai, belanja modal, infrastruktur, yang wajib berbicara tentang pendidikan 20% dan kemudian kesehatan 10% dan alokasi dana desa 10%. Maka kalau kita melihat per hari ini, progres pembangunan di Kabupaten Tanah Tidung sangat menggeliat dan berjalan dengan maksimal. Dan kemudian kita ketahui bersama bahwa kita melihat, Pak, kita sama-sama sebagai orang pemerintahan, kita ketahui bahwa sektor penggerak ekonomi di Kabupaten Tanah Tidung itu adalah dari APBD. Jadi bukan dari sektor wisatanya. Jadi bukan dari sektor swastanya, tapi adalah dari sektor APBD-nya. Maka hari ini kita lihat gaji TPP pegawai tidak pernah kita tunda. Gaji TPP pegawai tidak pernah kita rapel. Kenapa? Karena kita tahu bahwa dengan gaji TPP pegawai itu kalau kita rapel maka akan terjadi pengurangan pergerakan ekonomi di arus bawah. Maka gaji TPP pegawai itu tidak pernah kita tunda. Kenapa? Karena kita ketahui APBD atau pemerintah daerah mengeluarkan setiap bulan TPP pegawai kurang lebih sekitar 12 miliar. Dan inilah yang menggerak ekonomi di masyarakat kita yang ada di Kabupaten Tanah Tidung. Terima kasih. Mari kita berikan apresiasi yang meriah kepada seluruh pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Tanah Tidung. Kita akan kembali di segmen terakhir usai jeda. Masyarakat Tanah Tidung, jadilah bagian dari sejarah. Pergi ke TPS adalah bentuk kontribusi kita terhadap daerah. Pastikan nama Anda telah terdaftar di dalam DPT dengan cara cek DPT online di kpu.go.id. Jangan golput. Pilihanmu menentukan masa depan Tanah Tidung 5 tahun ke depan. Mari bersama-sama kita datang ke TPS tanggal 27 November 2024. Sukseskan Pilkada Kabupaten Tanah Tidung tahun 2024 yang aman, damai, dan penuh toleransi. Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra. Cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Dapat diminum sebelum makan dan tidak menyebabkan kantuk. Masyarakat Tanah Tidung, jadilah bagian dari sejarah. Pergi ke TPS adalah bentuk kontribusi kita terhadap daerah. Pastikan nama Anda telah terdaftar di dalam DPT dengan cara cek DPT online di kpu.go.id. Jangan golput. Pilihanmu menentukan masa depan Tanah Tidung 5 tahun ke depan. Mari bersama-sama kita datang ke TPS tanggal 27 November 2024. Sukseskan Pilkada Kabupaten Tanah Tidung tahun 2024 yang aman, damai, dan penuh toleransi. Rasa manis gurih tuh kayak gimana sih? Rasanya kayak crackers renyah yang dipanggang hingga kemasan dengan krim coklat yang lezat. Rasanya kayak Ritz. Masyarakat Tanah Tidung, jadilah bagian dari sejarah. Pergi ke TPS adalah bentuk kontribusi kita terhadap daerah. Pastikan nama Anda telah terdaftar di dalam DPT
dengan cara cek DPT online di kpu.go.id. Jangan golput. Pilihanmu menentukan masa depan Tanah Tidung 5 tahun ke depan. Mari bersama-sama kita datang ke TPS tanggal 27 November 2024. Sukseskan Pilkada Kabupaten Tanah Tidung tahun 2024 yang aman, damai, dan penuh toleransi. Saudara, mari kita simak bagian akhir debat ini. Di segmen ke-6 ini, para paslon akan memberikan pernyataan penutup dengan durasi 3 menit. Saya persilakan kepada paslon nomor urut 1 untuk menyampaikan pernyataan penutup dengan waktu 3 menit dimulai saat Anda berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Kami, pasangan sah, akan mendorong 3 gerakan cepat dan tepat, yaitu proaktif, kolaboratif, dan tegas. 3 kata di atas adalah bentuk sikap yang harus diambil oleh seorang pemimpin jika ingin Kabupaten Tanah Tidung dibangun dengan baik, tidak dengan main-main dan hanya seremonial saja. Masyarakat Tanah Tidung tidak butuh bakti sosial untuk menjawab kebutuhan kesehatannya. Masyarakat butuh pelayanan kesehatan yang berkelanjutan, dokternya ada, peralatannya lengkap, dan fasilitasnya nyaman. Pasangan sah akan proaktif mengawal percepatan pembangunan di Kabupaten Tanah Tidung. Dalam bidang kesehatan, pasangan sah akan proaktif memperbaiki tata kelola di bidang kesehatan dengan pengelolaan BLUD untuk puskesmas dan rumah sakit. Kolaboratif tidak akan bisa diukur dengan kegiatan yang sifatnya mercusuar seperti rusa muda yang indikator keberhasilannya tidak bisa diukur dengan indikator kinerja pembangunan. Kolaboratif harus jangka panjang dan menyeluruh serta ditopang dengan indikator pembangunan yang bisa mengungkit kinerja pembangunan daerah. Pemerintah daerah harus membuka diri, contohnya pemerintah harus punya data dan laporan yang lengkap dan valid untuk bekerja sama dengan pihak lain, yaitu pemerintah pusat, pemerintah provinsi, universitas, pemerintah kabupaten kota yang sudah maju, dan pihak swasta. Tegas artinya pemerintah daerah hadir untuk memberikan kepastian hukum kepada setiap permasalahan agraria yang terjadi antara pihak. Pasangan sah berkomitmen mengawal permasalahan ini dengan melakukan pemetaan awal dan identifikasi masalah agar keputusan yang diambil bisa objektif dan adil. Setelah tanggal 27 November nanti, insya Allah jika masyarakat Tanah Tidung memilih kami, pasangan sah akan bergerak cepat melakukan transisi pemerintahan agar program-program unggulan pasangan sah dan hal mendesak masyarakat bisa segera kami sediakan solusinya. Said Agil Hendrik adalah solusi dan jalan keluar dari kebuntuan dan keterjelasan pemerintahan sebelumnya. Insya Allah tidak ada lagi desa-desa yang infrastruktur jalannya rusak, tidak ada lagi masyarakat yang mengeluh terkait kesehatan, dan tidak ada lagi kemiskinan di Tanah Tidung, dikarenakan pemerintah ke depan akan berkolaborasi dengan semua pihak dan melibatkan masyarakat dalam pembangunan 5 tahun ke depan. Semangat baru, daerah maju. Bersama pasangan Said Agil Hendrik, coblos nomor 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih pasangan calon nomor urut 1. Saya persilakan kepada pasangan calon nomor urut 2. Waktu Anda 3 menit. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih kami ucapkan pada semua pihak, KPU, Bawaslu, panelis, Porkopimda, dan seluruh masyarakat Tanah Tidung yang menyaksikan debat pada sore hari ini. Membangun Tanah Tidung harus dilakukan dengan memperkuat sisi ekonomi masyarakat serta melindungi kepentingannya. Kepemimpinan butuh pemahaman yang kuat atas potensi wilayah serta kondisi lingkungan sebagai daya dukungnya.
Karena itu, kolaborasi dan inovasi adalah langkah penting yang harus dilakukan secara berkelanjutan. Kesehatan yang prima adalah modal bagi masyarakat agar punya daya saing, bisa bekerja pada bidang yang ditekuninya, serta tangguh dalam menghadapi setiap tantangan yang dihadapinya. Sebagaimana visi misi kami berdua, sumber daya manusia yang berkualitas, yang kuat membutuhkan infrastruktur dan konektivitas serta penguatan pada sisi ekonomi, sosial, dan budaya. Kami telah dan terus melakukan peningkatan layanan kesehatan, baik dari sisi tenaga medis maupun fasilitas kesehatan. Hal itu dapat dibuktikan dengan status Rumah Sakit Ahmad Ibrahim, Puskesmas di Tanah Tidung yang saat ini sudah lebih baik daripada sebelumnya. Ini menjadi komitmen kami berdua untuk terus ditingkatkan. Dekranasda, pemberdayaan UMKM dan ekonomi kreatif, infrastruktur serta fasilitas publik yang terintegrasi akan dapat mendorong perluasan sumber-sumber ekonomi masyarakat Tanah Tidung. Komitmen kami untuk melindungi UMKM, pedagang kecil sangat jelas, yaitu dengan tidak memberikan izin kepada toko retail modern untuk masuk di Tanah Tidung. Kita semua sepakat bahwa Kabupaten Tanah Tidung memiliki potensi yang luar biasa yang harus kita maksimalkan, namun untuk mencapainya tidak cukup hanya bersahaja, apalagi sederhana dan lambat tertinggal. Karena kita hidup di zaman yang membutuhkan percepatan inovasi, kita harus bergerak cepat, mengambil langkah nyata yang dapat mendorong pembangunan, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jika kita terlalu bersahaja, kita akan tertinggal jauh dari daerah-daerah lain yang lebih maju. Maka dari itu, kami berkomitmen untuk melaju dengan cepat, melakukan percepatan pembangunan di setiap sektor, dan memastikan bahwa keadilan dan kesejahteraan dapat terwujud untuk seluruh masyarakat Tanah Tidung. Pemimpin yang harus mengerti tugas dan tanggung jawabnya, paham akan kewenangannya agar setiap peran yang dilakukannya dapat tertata, bukan formalitas belaka. Insya Allah jika Ibrahim Ali dan Sabri Allah meridhoi masyarakat memberikan mandat untuk paslon nomor 2, kami siap untuk melanjutkan dan menuntaskan pembangunan di Kabupaten Tanah Tidung agar lebih baik lagi menjadi yang terdepan di Provinsi Kalimantan Utara. Pantun dari Tanah Tidung ke Jakarta, debat pilkada yang kedua. Kinerja kami telah terbukti nyata, bersama Bais lanjutkan pembangunan di bumi Upuntaka. Lanjutkan dan tuntaskan. Salam 2 periode. Coblos nomor. Coblos nomor. Terima kasih. Waktu habis. Terima kasih. Demikianlah penutup debat publik Kabupaten Tanah Tidung, Kalimantan Utara tahun pemilihan 2024. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada Ketua KPU Kabupaten Tanah Tidung, para komisioner, para panelis, beserta tamu undangan dan tim pendukung yang telah hadir, serta semua pasangan calon bupati dan calon wakil bupati Kabupaten Tanah Tidung. Saya Ivo Nasution undur diri. Terima kasih. Terima kasih Anda telah menyaksikan debat publik kedua pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Tidung tahun 2024. Dipersembahkan oleh terima kasih kepada Komisi Penyiaran Indonesia atas penghargaan yang diberikan dalam Anugerah KPI 2024 kepada Kompas TV sebagai televisi peduli siaran pemilu dengan program Satu Meja, The Forum. Sesaat lagi Anda akan menyaksikan